Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan, langsung kita masuk dari buku ini pada halaman ke-93. Di buku yang kita pegang, hendak kita baca semua ya, terlalu tebal dengan kajian sepekan sekali ini. Alhamdulillah kalau mau detil dibaca huruf per huruf, kita sudah menghatamkan buku ini di Sako, ada rekamannya dan dibaca secara detil. Kita ambil dari buku ini poin-poin penting ya, untuk kajian di sini dikarenakan kajiannya cuma sepekan sekali, tidak memungkinkan untuk dibaca semua. Buku ini secara global isinya ada 3 tujuan. Yang pertama menjelaskan definisi manhajus salaf. Yang kedua menjelaskan simat ahli sunnah, ciri-ciri ahli sunnah, ciri-ciri salafi. Yang ketiga yang disebutkan yang akan kita baca malam hari ini, al-maqsadus tsalits, tujuan yang ketiga atau inti poin yang ketiga dari isi buku ini adalah al-islahu inda ahli sunnati wal jamaah. Al-islah, upaya melakukan perbaikan di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah dikenal sebagai kelompok yang berupaya membenahi, memperbaiki sesuatu yang rusak di tengah-tengah umat manusia, baik kerusakan dalam bentuk agama berupa keyakinan ataupun kerusakan dari perkara-perkara duniawiyah, dan seluruh aspek Ahlus Sunnati wal Jamaah akan berupaya melakukan perbaikan, baik akidah, baik ibadah, baik muamalah, baik akhlak. Ahlus Sunnah adalah orang yang pertama sekali di saf terdepan berupaya untuk melakukan islah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis, innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban bima kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, kemudian akan kembali nanti di akhir zaman dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah al ghuraba. Apa sih al ghuraba? Sering dengar nama al ghuraba ya? Kalau dulu ada kajian ya, ghuraba kru, nah itu tadi sebelum pandemi. Yusuf panitianya dulu ya, itu tadi. Sekarang libur dulu Sub ya, alumni. Apa sih al-ghuraba? Antum kan sering dengar al-ghuraba ya enggak? Nah, kita tahu kan al-ghuraba itu orang yang terasing ya enggak? Apakah maksudnya terasing tadi tinggal di Mariana ujung, di Borang ujung? Tadi kalau salah dia ngomong balik ke Borang ini tadi ya, atau kayak di Talang Keramat, Kinten Laun seberang itu tadi, pengen jadi ghuraba. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
An-Najdi At-Tamimi dalam kitab beliau Ahadithul Fitan wal Malahim, hadis-hadis tentang fitnah, buku tipis. Beliau menyebutkan riwayat yang menjelaskan makna ghuraba. Makna al-ghuraba ada dua makna. Makna yang pertama, alladzina yasluhun inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang yasluhun, yang senantiasa baik tatkala umat manusia rusak. Itulah namanya ghuraba. Dan makna yang kedua, al-ghuraba adalah alladzina yuslihun ma afsadahun nas, yaitu orang-orang yang berupaya yuslihun, memperbaiki, membenahi ma afsadahun nas, apa yang dirusak oleh umat manusia. Itu adalah al-ghuraba. Difahami? Jadi al-ghuraba punya dua makna. Makna yang pertama, alladzina yasluhun inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik tatkala umat manusia rusak. Maka dia disebut ghuraba. Ketika banyak kesyirikan, banyak maksiat, banyak kebid'ahan, dia tetap berada di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan. Ini orang disebut dengan ghuraba. Makna yang kedua, ketika umat manusia banyak melakukan kerusakan, memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, syirkiyat, kebid'ahan-kebid'ahan, dan juga ma'asi dan syubhat wasyahwat, dia bangkit di tengah-tengah umat manusia, berupaya untuk islah, memperbaiki, ya, dengan menyampaikan tauhid, menyampaikan al-haq, menyampaikan sunnah, memperingatkan dari syirik, memperingatkan dari kebid'ahan, mengajak kepada umat manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Al-Haq. Ini disebut dengan ghuraba. Faedah seperti ini antum bisa lihat dalam kitab Ahadithul Fitan wal Malahim karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul, al-islah inda ahli sunnati wal jamaah, perbaikan di kalangan umat manusia, yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Kata beliau, inna taghayyura sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi, sesungguhnya taghayyur, perubahan di tengah-tengah masyarakat adalah ketetapan Allah pada makhluknya. Umat manusia pasti akan mengalami perubahan. Semakin menjelang hari kiamat, keburukan lebih banyak. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam yang menyatakan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasul, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Dan itu pasti. Masa kita sekarang ini, ya, 2021, nanti 20 tahun yang akan datang, jika umur kita panjang, antum akan melihat masa saat ini jauh lebih baik dibandingkan 20 tahun yang akan datang. Umur kamu berapa, Wak, sekarang? 66. Berarti waktu umur 20 dulu, tahun berapa itu? 70-an. Nah, tahun 70-an dulu. Cara berpakaian cewek-cewek dengan berpakaian zaman sekarang ini, cak mana kira-kira, Wak? Masih mending dulu, belum mengenal tank top ini dulu, masih mentok tuh kemban baling kan? Nah itu tadi. Ngomong masih sopan santun, ndak katik mengenal pirang-pirangan. Nama guru masih takut. Nah itu tadi. Zaman sekarang sudah menunjukkan semakin menjelang hari kiamat semakin buruk.
Kemudian di sini disebutkan waqad jaa fil hadits anil Irbad ibni Sariyah. Sungguh telah datang dalam hadis dari sahabat Al-Irbad ibni Sariyah. Qala, dia bercerita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghada mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami di suatu hari setelah salat ghadat, salat subuh. Mau'izatan balighatan, dengan nasihat yang sangat menyentuh. Bagaimana saking menyentuhnya nasihat tadi? Kata Al-Irbad ibni Sariyah, "Dzarahbat minhal uyun." Nasihat yang membuat mata ini berlinang, membuat meneteskan air mata. Wa wajilat minal qulub, membuat hati ini bergetar, terenyuh. Membuat mata berlinang, hati terenyuh, bergetar. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seseorang sahabat yang berkata, "Inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in." Sesungguhnya ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kita, nasihat orang yang akan berpisah. Antum tergambar kalau orang tua kita misalkan mau pergi, ya, mau pulang kampung, atau mungkin gambaran gimana lah ya, seorang akhwat ketika mau nikah dinasihati sama bapaknya. Kan mau lepas pisah ini kan, itu rasanya luar biasa. Yang nangis, yang ngasih nasihat, meneteskan air mata. Yang memberi nasihat atau yang dinasihati juga terenyuh. Ya, anak lihat sendiri yang kemarin Ustadz Masuri nikahkan anaknya ikut sedih juga. Yang wajar, ngelepas anak kan. Yang anak juga sama, melepas masa kebersamaan dengan orang tua. Nah, ini Rasul memberikan nasihat yang membuat para sahabat air matanya berlinang, hatinya bergetar. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ini nasihat, nampaknya nasihat orang yang akan berpisah dengan kami." "Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah?" Apa yang engkau wasiatkan, engkau tekankan nasihat kepada kami ya Rasulullah? Qal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pertama kali yang dinasihatkan Rasul, wasiat yang diwasiatkan Rasul kepada para sahabat, wasiat untuk bertakwa. Wasiat yang sangat penting. Sebagian para ulama, masyayikh kita di zaman sekarang, kalau diminta nasihat, selalu nasihat pertama kali bertakwa. Selalu nasihatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang Allah wasiatkan kepada umat terdahulu dan juga umat sekarang. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa merupakan nasihat wasiat Allah untuk umat Islam dan juga umat-umat sebelum umat Islam. Kunci kesuksesan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana takwa? Ya. Apa sih takwa? Takwa sesuatu yang paling besar kedudukannya dalam Islam. Ya. Kata seorang alim bernama Talq ibn Habib, ketika itu terjadi pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan Abdurrahman ibnul Ash'ath. Pemberontakan Ibnul Ash'ath ingin memberontak Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi yang zalim,
Wa kaffaru ba'dul ulama, sebagian para ulama mengkafirkannya karena dia banyak membunuh. Namun Allah alam, mayoritas para ulama cuma mengatakan dia zalim. Ketika itu beberapa ulama diajak untuk memberontak. Lalu sekelompok masyarakat mendatangi seorang alim bernama Talq ibn Habib. Dia tabi'in. Mereka bertanya kepada Talq ibn Habib bagaimana menyikapi fitnah ini tadi, yaitu fitnah penguasa yang zalim dan ada sekelompok orang ingin ngajak memberontak, mengkudeta. Bagaimana sikap kami? Katanya Talq ibn Habib, ini namanya fitnah. Fitnah seperti ini, kata beliau, idfa'uha bittaqwa. Padamkan, tolak fitnah tersebut dengan ketakwaan. Ketika itu orang-orang bertanya, wa mat taqwa? Apa sih takwa? Dijawab oleh Talq ibn Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah yang didasari ala nurin minallah, didasari cahaya ilmu, tarju sawaballah, serta engkau inginkan tatkala mengerjakan ketaatan tadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya takwa antatruka maksiat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan ala nurin minallah, yang didasari ilmu, takhaf iqaballah, serta didasari engkau takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam takwa terkumpul padanya situ jumal, 6 poin kalimat. Menjalankan ketaatan kepada Allah yang didasari ilmu, kemudian didasari mengharapkan pahala. Meninggalkan kemaksiatan yang didasari ilmu, kemudian didasari juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa yang paling bagus, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Risalah At-Tabukiyah, beliau menyatakan hadza min ahsani maqil fi haddit taqwa. Ini adalah definisi yang paling bagus dalam definisi takwa. Untuk bisa lihat keterangan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim seputar takwa dalam kitab beliau Risalah At-Tabukiyah. Namun pengen melok daresnya, datang ke Saku, belajarannya jam 8:30 sampai 9:30 malam. Ngantuk-ngantuk pada Isya ini. Itu yang namanya takwa. Seorang penyair Arab bernama Ibnul Mu'taz, dia mengatakan, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha fadzakat tuqa. Tinggalkan dosa besar ataupun kecil, fadzakat tuqa, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fauqal ardi yahzaru ma yara. Bertindaklah seperti orang yang berjalan di atas tanah, di atas bumi, sambil waspada terhadap apa yang dia lihat. Ada duri, ada batu, ada hal-hal yang bisa membahayakan, dia hindari. Wasna kamashin fauqal ardi yahdharu ma yara. La tahkiranna saghiratan. Innal jibala minal hasa. Kata Ibnu Mu'taz, jangan engkau anggap remeh saghirah, dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya bukit, gunung itu berasal dari kerikil-kerikil kecil. Tahu-tahu numpuk. Batu kecil
Kalau siko ya dilempar itu tidak terasa sakit, tapi kalau sekepel terasa sakit. Seember dimasukkan batu split itu sekarung, ditegam ke kepala, bisa bocor kepala. Tapi kalau cuman siko, mungkin pacaklah senyum. Sama dosa kecil itu. Kalau kecil siko, 2, 3. Kalau numpuk banyak bagaikan dosa besar. Itulah yang namanya ketakwaan. Seseorang berupaya untuk menghindar dari dosa baik yang besar ataupun yang kecil. Itulah yang namanya takwa. Itu nasihat yang pertama dari Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua kata Rasul, was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan taat. Wa in abdun habasyi, mendengar dan taat kepada penguasa meskipun seorang budak Habasyi. Taat terhadap penguasa, tidak memberontak, tidak mengkudeta. Kenapa? Dikarenakan sejarah telah mencatat tidak ada kesuksesan, keberhasilan tatkala seseorang mengkudeta. Banyaklah mafsadat, bahkan terjadi pertumpahan darah tatkala terjadi kudeta. Jangankan kudeta, demo pun akan menyebabkan apa? Ada yang luka, ada yang pecah kepala, ada yang mobil terbakar, fasilitas umum terganggu, terhambat, dan yang lainnya. Itu baru demo, apalagi sampai kudeta. Makanya Rasul menyarankan untuk dengar dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsiran. Kata Rasul, sesungguhnya siapa yang hidup dari kalangan kalian nanti dia akan yara ikhtilafan katsiran. Dia akan melihat sekian banyak ikhtilaf, perselisihan, perbedaan. Luar biasa. Ikhtilafat di zaman sekarang sangat-sangat banyak. Mulai dalam urusan akidah banyak ya. Urusan akidah ada yang ini akidah Asy'ariyah, ini akidahnya Maturidiyah, yang ini Ahlut Tafwid, yang ini Musyabbihah, yang ini Mu'tazilah, yang ini Jahmiyah, yang ini Rafidhah. Nambah lagi ya. Akidah yang Ahzab, yang Mutaakhirin, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, sekian banyak firqah. Dan itu kita rasakan. Ikhtilaf dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadah. Datang ke masjid A, maghrib, surveilah antum, maghrib, datang ke masjid A, yang ini zikirnya cak ini. Pergi lagi masjid sebelah, zikirnya lah beda lagi. Ke ujung situ lah beda lagi. Hampir setiap masjid tata cara zikir beda. Itu baru zikir setelah sholat. Belum lagi zikir-zikir yang lain. Berbagai macam cara berbeda. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun. Kata Rasul, waspada kalian, wa muhdatsatil umur, waspada kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa innaha dhalalatun, sesungguhnya perkara yang baru tersebut adalah dhalalah, kesesatan. Ana mau nanya, Yusuf, boleh ditanya? Boleh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian dari muhdatsatil umur. Ana tadi membacanya wa iyyakum wa muhdatsati al umur. Kenapa dibaca muhdatsati?
Belum tahu. Ada yang di sini yang rajin ikut pelajaran bahasa Arab atau online atau mungkin offline? Gampang ini, Sob. Anda kasih tahu ya. Muhdatsatil umur ini sebagai dia nasab. Nasabnya itu tadi dengan sebab jatuh setelah tahdzir. Iyakum itu lafaz tahdzir. Dia dinasab. Jadi ada fiil yang dibuang. Maknanya uhadzirukum. Ya. Nah, pertanyaan ana yang ana tanyakan ke antum, nasab itu kan hukum asalnya kan fathah. Nah, ini malah muhdatsati. Pertanyaannya, kenapa dibaca muhdatsati? Alasannya apa? Gampang sekali. Apalah kira-kira tanda nasabnya, isim apa tanda nasabnya itu dengan kasrah. Biasa kan nasab itu kan dengan fathah. Ada isim yang tanda nasab dengan kasrah. Hah? Ya karena ada alif. Isim apa namanya? Isim apa, jamak apa mungkin. Tidak lewat, Sob. Jamak taksir. Kurang tepat. Kalau jamak taksir itu rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Jamak muzakkar salim, rofa dengan nun, ya enggak? Nasab dengan ya, rofa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya. Tinggal jamak apa lagi sih koknya? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim, rofa dengan dhamma, nasab dengan kasroh, jar dengan kasroh. Itu tadi. Disitulah untuk melatih bahasa Arab. Anda ingatkan kepada antum, mungkin jamaah al-jihad yang ikut belajar bahasa Arab dimanapun antum, belajar bahasa Arab itu ibarat belajar nyetir mobil. Kalau antum tidak praktekkan untuk kitab apapun, antum melo online yang mana baik, walaupun yang ngajar itu tadi, kalau ada pun malaikat, kalau pun ada malaikat langsung ngajari antum, tetap kan tidak bisa kalau tidak dilatih. Butuh praktek. Kata Rasul, waspada kalian dari perkara yang baru. Dikarenakan setiap perkara yang baru, dhalalatun, adalah kesesatan. Apapun perkara yang baru, kalau perkara tersebut tidak pernah terjadi di zaman para sahabat, maka ketahuilah perkara tersebut adalah kesesatan. Tidak ada akidah yang paling bagus melainkan akidah yang ada di zaman sahabat, di zaman Rasul. Tidak ada ibadah yang paling bagus melainkan ibadah yang ada di zaman Rasul. Bahkan tidak ada sistem pemerintahan yang paling bagus melainkan sistem pemerintahan yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh aspek. Faman adraka dzalika minkum fa'alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka barang siapa yang menjumpai hal tersebut, maknanya barang siapa yang menjumpai perkara-perkara yang baru, menjumpai banyaknya perselisihan, fa'alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Kata para ulama, kenapa digigit dengan gigi geraham? Supaya kuat. Sesuatu kalau digigit dengan gigi geraham itu lebih kuat dibandingkan gigit dengan gigi bagian depan, supaya tidak lepas. Maknanya gigit kuat-kuat sunnah tersebut.
Bukan maksudnya antum gigiti buku Sahih Bukhari sama Riyadhus Shalihin, bukan. Maksudnya antum komitmen terhadap sunnah tersebut tatkala terjadi perselisihan. Perselisihan ini, ya, fitnah menjelang akhir zaman, di situ terkadang membuat orang goncang. Dan fitnah terbesar yang banyak menumbangkan ahlus sunnati wal jamaah, nas'alullah salamata fid dunya min hadil fitan, yaitu fitnah terkait dengan kezaliman penguasa. Bisa tumbang. Antum bisa bayangkan sekelas Sa'id ibnu Jubair, tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa beliau. Antum tahu prinsip ahlus sunnah, bolehkah memberontak terhadap penguasa? Tidak boleh. Ternyata Sa'id bin Jubair sempat terfitnah, ikut mau melengsarkan Al-Hajjaj bin Yusuf. Makanya beliau dikejar sama Al-Hajjaj bin Yusuf, lalu dibunuh sama Al-Hajjaj bin Yusuf. Sekelas Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Itu di zaman dahulu. Dalam keadaan Al-Hajjaj bin Yusuf dengan kezaliman-kezaliman yang seperti itu, masih banyak hasanat kebaikan. Dia sholat, dia masih sholat jamaah dan yang lainnya, namun terfitnah dengan kezaliman yang ada, ikut mau memberontak. Sejarah mencatat, makanya sebagian khawarij yang memberontak kadang berdalil. Nah, itu buktinya bolehnya memberontak. Siapa? Ada ulama salaf yang membolehkan dan melakukan. Siapa? Sa'id bin Jubair. Dia tidak melihat banyak ulama yang mengingkari Sa'id bin Jubair pada masa itu. Bahkan sebagian para ulama ketika ada yang diajak memberontak, ada yang loncat dari jembatan kalau tidak salah, loncat ke bawah. Tidak mau dia ikut memberontak. Waktu itu Ibnu Ash'ath pintar dia. Dia datangi Sa'id bin Jubair, datangi Al-Hasan Al-Basri, tokoh-tokoh agama. Sebab kalau tokoh agama ini tadi ulama sudah memberikan fatwa, masyarakat akan bergerak. Yang ikutlah ketika itu Sa'id bin Jubair. Zaman sekarang juga banyak. Ketika banyaknya melihat mungkin sesuatu yang nyeleneh didapati dari kalangan-kalangan atas, kadang muncul ghirah. Sebagian orang ingin berupaya memperbaiki. Wah, ini kezaliman, ini pelanggaran. Gimana caranya? Kadang dengan bahasa-bahasa sindiran terhadap waliul amr di kajian-kajian. Kadang menganjurkan untuk gerak terjun ke jalan. Sebagaimana ketika acara 212 dulu, ada sebagian orang yang menganjurkan dalam rangka untuk menuntut orang yang penistaan agama ini tadi. Tangkap. Itu tadi. Bahkan saking berupaya untuk menangani kondisi politik negara Indonesia ini tadi, berupaya untuk buat partai apa nama partai? Partai Dakwah PDRI kan? Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Itu pernah dengar? Hah? Ana khawatir sebagian antum ada yang punya buku. Ya, ana khawatir sebagian antum punya buku. Ketua partai ini, ketumnya lagi ditangkap Densus 88. Ya, antum buka sendiri. Ya, insya Allah antum tahulah. Ana ingat dulu guru kami, Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, orang itu akan tersaring dengan warbaluz zaman, saringan waktu. Berjalan waktu akan nampak siapa salafi, siapa yang bukan salafi. Ana yakin
Antum tanyalah, antum ngaji di sini sama Ustaz Abdur Mayusa, itu tanya, Ustaz boleh tidak kira-kira Salafi berpartai? Ana yakin pasti beliau ngomong tidak boleh. Tanyalah sama beliau itu. Beliau pernah cerita sama ana, di Mesir itu ada partai Hizbun Nur. Dulu ada beberapa orang yang nampakkan Salafi. Namanya Muhammad Hassan, tokoh, buat partai namanya Hizbun Nur, mirip partai Salafi Mesir. Sekarang sudah digiling sama politik Mesir, sudahlah, lepas gitu loh. Nampak. Yang ini berupaya untuk memunculkan partai. Qadarullah masyafa'al. Semoga Allah SWT memberikan hidayah. Kita tidak memandang dizalimi pemerintah apa enggak segala macam. Antum jangan banyak komentar. Ya, biar penyidik yang menilai. Adapun ditangkapnya beliau oleh Densus 88, ya biarkan penyelidik. Orang penyelidik bukan juga orang kaleng-kaleng. Ya enggak? Kan asal tangkap itu tadi. Biarkan. Tidaklah ditangkap ya, melainkan ada sesuatu. Biarkan pemerintah yang bertindak, yang ngurus di dalam hal ini tadi. Antum jangan gunakan perasaan atifiah. Anak seneng baca bukunya. Ini ustaz mendakwakan dakwah salaf. Karena keterbatasan ilmunya kita tidak tahu mana salaf asli, mana yang imitasi, mana ikhwani, mana salafi, karena keterbatasan ilmu kita. Ya, mungkin antum akan tahu sendiri. Ya, mungkin sebagian antum sudah tahu kan, yang tahu-tahu kata Rasul, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu-tahu, yang tidak tahu sudah. Tidak usah cari-cari, siapa ini tadi, siapa ini tadi. Tidak penting bagi antum. Ya, masa cari seperti itu tadi. Masih banyak kerjaan lain yang harus antum pikirkan. Kemudian Rasul menyatakan, wa fi lafdzati Ibnu Majah, pada lafaz Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih. Lailuha kanariha. Malamnya bagaikan siang. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah melenceng setelahku ini nanti seseorang melainkan pasti dia akan binasa. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat ikhtilaf katsiran, perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum ma'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan apa yang kalian kenali berupa sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang terbimbing. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa 'alaikum bit ta'ah. Wajib bagi kalian untuk taat. Wa in abdan habasyian, meskipun budak Habasyi. Ya ikhwan, pemerintah itu tidak boleh, aturan Islam, budak itu tidak boleh jadi pemerintah, jadi pemimpin, tidak boleh. Dia harus hurrun, syarat pemimpin hurrun, merdeka. Kalau dia jadi budak, berarti kan ada tidak beres. Bisa jadi dia memberontak. Ya enggak? Kata para ulama, kalau budak jadi pemimpin, berarti naiknya tidak dengan cara yang syar'i. Sebab kalau dengan cara yang syar'i pasti tidak dibolehkan dalam Islam. Syaratnya harus hurun, budak tidak boleh. Kalau dia naik berarti tidak dengan cara yang syar'i. Nah, Rasul menyebutkan kalaupun yang memerintah seorang budak wajib ditaati. Kadang ada syubhat. Syubhat yang dibawa oleh sebagian orang-orang tidak beres ini. Ya. Dia mengatakan kalian Salafi, Wahabi pula. Salafi Wahabi ini mengatakan pemilu haram, nyoblos haram, tapi sudah jadi wajib ditaati, gitu kan katanya kan. Nah, kalau nyoblos haram berarti pemimpinnya tidak sah kan? Tidak sah. Itu tadi menurut mereka jawabannya tidak. Walaupun cara naiknya tadi haram, tatkala sudah jadi dan disahkan oleh negara, disahkan oleh dunia, diakui oleh dunia, maka wajib ditaati. Karena budak ini tadi aturan resmi tidak dibolehkan. Namun kalaulah jadi, Rasul mengatakan apa? Alaikum bitta'ah, wajib kalian untuk taat. Fa innamal mu'min kal jamalil anfi.
Haitsu maqida inqadah. Seorang mukmin itu bagaikan onta yang ditarik hidungnya. Antum punya sapi. Sapi itu kan kalau di apa namanya? Apa namanya putra? Buling ya apa namanya? Mana si Mas Fauzi. Apa sapi itu yang talinya di hidung tuh nah? Onta itu kalau ditarik hidungnya, kata Rasul, seorang mukmin itu bagaikan onta yang ditarik hidungnya. Haitsu maqida inqada, kemanapun dia diarahkan pasti nurut. Iya benar? Sapi itu kalau ditarik tali yang ngekang di hidungnya tadi, ditarik ke kanan, ke kiri dia. Itulah gambaran seorang mukmin. Mukmin yang baik ketika diarahkan dia akan nurut, bukan bangkang. Wa mahalus syahid qauluhu wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Adapun syahid dari hadis ini, sisi pendalilan pada lafaz, barang siapa yang hidup dari kalangan kalian nanti dia pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Naktafi bihadza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kata penulis buku ini, wa mahallus syahid qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Wa hadza ma'na huduthi taghayyurin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna terjadinya perubahan setelah wafatnya Rasul. Pada sabda Rasul mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maknanya setelah wafatnya Rasul, dia akan mendapati sekian banyak perbedaan pemahaman di kalangan umat manusia. Nah, perbedaan yang banyak, ya, ritual ibadah yang berbeda-beda, keyakinan yang berbeda-beda. Inilah makna terjadinya perubahan setelah zamannya Rasul. Contoh misalkan, di zaman para sahabat dinukilkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala atau Nu'aim ibn Hamad Al-Khuzai, ya, bukan Al-Imam Al-Auza'i tapi Nu'aim ibn Hamad Al-Khuzai, seorang tabi'in. Dia pernah mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun. Dulu kami ketika tabi'in masih banyak, naqul annallaha mustawin ala arsyihi. Kami berpendapat Allah istiwa di atas arsy. Itu keyakinan para tabi'in, keyakinan para sahabat. Tidak ada ikhtilaf sama sekali. Lam yakhtalif ahadun minas sahabah fil aqidah. Tidak ada seorang pun sahabat yang berselisih dalam masalah akidah. Semuanya menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Muncul yang belakangan-belakangan, ada yang mengatakan Allah SWT menyatu dengan makhluk. Ada yang menyatakan Allah SWT itu berada di mana-mana. Ya, sekian banyak pemahaman. Munculnya kapan? Ba'dal qurun al-mufaddalah. Setelah qurun as-salasa al-mufaddalah. Wa yadullu ala sihhati ma dzakartuhu laka. Dan di antara argumentasi yang menunjukkan benarnya apa yang telah aku sebutkan kepadamu, ma jaa an Salim, adalah hadis yang datang dari Salim. Qala Salim Maula Ibni Umar. Nah, Salim bin Abdullah bin Umar. Kalau Maula Ibnu Umar tuh Nafi, ya. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim mengatakan, sami'tu Ummud Darda, aku mendengar Ummud Darda. Ummud Darda seorang tabi'in, tabi'iyah. Ummud Darda ada dua, ada kubra, ada sughra.
Satu sahabiyah, satu tabi'iyah. Aku mendengar Ummu Darda taqul. Ummu Darda pernah mengatakan, dakhala alayya Abu Darda. Abu Darda, sahabat Nabi, pernah masuk menjumpai aku. Wa huwa mughdab. Dalam keadaan Abu Darda sambil marah. Faqultu ma aghdabaka. Lalu Ummu Darda mengatakan kepada Abu Darda. Ummu Darda ini wanita, Abu Darda lakinya. Kata Ummu Darda, ma aghdabaka. Apa yang membuat engkau marah wahai Abu Darda? Apa jawabnya Abu Darda? Faqala wallahi, sungguh demi Allah, ma a'rif min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Aku sungguh demi Allah, aku tidak mengenali dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tadi sesuatu apapun melainkan cuma sekedar mereka sholat jamaah. Maknanya perkara-perkara yang ada di masyarakat pada masa itu, pada masa siapa? Abu Darda. Setelah wafatnya Rasul, Abu Darda mengatakan, di zaman sekarang ini kalangan umat Islam, umat Muhammad, tidak ada yang kukenali ibadah-ibadah mereka kecuali cuma sekedar sholat jamaah. Berarti ibadah yang benar pada masa itu cuma sholat jamaah. Yang lain apa? Banyak melakukan perubahan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qauluhu yusalluna jami'an, pernyataan Abu Darda melainkan mereka cuma sekedar sholat berjamaah, ay mujtami'in, yaitu mereka sholat berkumpul. Wa hadzful maf'ul wa taqdiruhu as-shalah aw as-salawat. Wa hudzifal maf'ul, dan dibuang maf'ul, takdir maf'ulnya adalah as-shalah aw as-salawat, salat atau salawat. Wa muradu Abi Darda anna a'mal al-madhkurin hasala fi jami'ihim an-naqs wa taghyir ila tajmi' fi shalah. Dan maksud dari ucapan Abu Darda bahwasannya seluruh amalan-amalan yang disebutkan telah terjadi pada mayoritas amalan tersebut pengurangan dan perubahan, illa tajmi', kecuali berkumpul sholat 5 waktu. Maknanya banyak perubahan dalam sholat kecuali sholat jamaah. Wa wa amrun nisbiyun, kata al-Hafidz Ibnu Hajar, itu adalah perkara yang nisbi. Lianna halan nas fi zamanin nubuwah kana atamma mimma sara ilaihi ba'daha. Dikarenakan kondisi umat manusia pada zaman kenabian jauh lebih sempurna dibandingkan kondisi zaman setelah kenabian. Tsumma kana fi zamani syaikhain atamma mimma sara ilaihi ba'dahuma. Kemudian di zaman syaikhain, yaitu zamannya Abu Bakar dan Umar, jauh lebih sempurna dibandingkan zaman yang setelahnya. Wa ka'anna dzalika sadara min Abi Darda fi awakhiri umrihi. Dan nampaknya hal yang demikian itu muncul di zaman Abu Darda pada akhir-akhir umurnya Abu Darda. Wa kana dzalika fi awakhiri khilafati Utsman. Yang demikian itu masa umur-umurnya Abu Darda pada akhir pemerintahan Utsman ibnu Affan. Lihat, pada akhir pemerintahan Utsman ibnu Affan. Masih dalam kondisi apa? Masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, masih pada waktu apa? Khilafatun nubuwah. Sudah dijumpai oleh Abu Darda ada perubahan. Lait faya laita syi'ri idza kana dzalikal asrul fadil bis sifatil madhkura inda Abi Darda fa kaifa biman jaa ba'dahum minat tabaqat ila hadzal zaman. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, duhai kiranya apabila masa seperti itu, masa yang istimewa, pada masa tersebut disifati dengan sifat yang telah disebutkan, yaitu ada perubahan menurut Abu Darda, fa kaifa biman jaa ba'dahum, terus bagaimana lagi dengan orang yang datang setelah mereka, setelah generasi para sahabat, minat tabaqat, dari tabaqat-tabaqat zaman, ila hadzal zaman, sampai ke zaman kita ini, zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau di zaman Abu Darda, menurut pandangan Abu Darda sudah terjadi perubahan, apalagi di zaman
setelahnya. Makanya Rasul mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman yang sebelumnya. Fattaghayyur hasilun fil ummah. Perubahan ada pada umat ini. Walidzalika akhbara sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi anil khabar an tajdidid din. Oleh karena itu telah datang khabar, atau oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan pada perkara yang telah datang khabar dari beliau tentang tajdidud din, upaya untuk tajdidud din, pembaharuan agama ini tadi. Tajdid di situ maknanya ihya'u man darasa minad din, menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadzal umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Kata Rasul, sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, pada setiap penghujung 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui agama ini tadi. Setiap 100 tahun, setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan mujaddid. Mujaddidud din, mujaddidul ummah, pembaharu agama. Makna pembaharu di sini adalah menghidupkan sesuatu yang mati. Banyak para ulama mujaddidun yang kita kenal, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, mujaddid bihaqqin wa sidqin fahuwa imamut tauhid fi hadza fi dzalika zaman. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab imam dalam masalah menyampaikan tauhid pada masa tersebut. Zaman beliau betul-betul suram, kesyirikan menyebar luar biasa ya. Kesyirikan sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, di Ra'iyah dan sekitarnya, bahkan di berbagai tempat di Saudi Arabia yang sekarang negara Saudi, itu kesyirikan menyebar. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga beliau dituduh sebagai Wahabi. Begitu juga datang ulama-ulama yang generasi setelah beliau untuk negeri Yaman, mujaddid ad-da'wah negeri Yaman bisidqin wa haqqin, Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mujaddid, ya, pembaharu dakwah, pembaharu menghidupkan Islam, menghidupkan sunnah yang punah. Antum tidak tergambar bagaimana perjuangan Syekh Muqbil berdakwah di Yaman. Kalau antum ke Yaman, ya, antum merasakan bagaimana di Yaman itu kampung Syiah, ya, itu luar biasa. Yaman itu tidak mengenal sunnah. Setelah zaman Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, ya, dulu ada pondok pesantren terbesar, markisnya Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, penulis kitab Musannaf Abdul Razak. Murid Abdul Razak adalah Ahmad Ibnu Hanbal, Ishaq bin Rahawi, Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, la budda ila San'a wa in talas safar. Harus belajar ke San'a meskipun jauh perjalanannya. Markis terbesar pada masa itu, ya, dikenal Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Ringkasnya, Abdul Razak terfitnah sama seseorang, sama kawan dekatnya, kalau tidak salah namanya Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, punya pemahaman Syiah. Terfitnah, kena pemikiran sedikit, akhirnya bubarlah, ditinggalkan sama murid-muridnya, kaburlah. Yaman diliputi oleh Syiah. Ada seseorang, anak lupa namanya, masuk dari Iran pada masa itu, sekitar tahun 300 Hijrah atau berapa, masuk ke negeri Yaman, ya, menyampaikan pemahaman Syiah. Tersebarlah Syiah di negeri Yaman, dan pada masa itu berpusatlah di wilayah So'dah. So'dah itu kabupaten,
Ya ada kuburan di situ, namanya kuburan Al-Hadi. Ana lupa nama lengkapnya, dikenalnya kuburan Al-Hadi. Kuburannya diagungkan. Akhirnya ya luar biasa, bercokol pemahaman Syiah di negeri Yaman. Sudah beranak pinak. Yaman Utara gelap dengan Syiah, Yaman Selatan gelap dengan komunis dan Sufiyah. Mereka menyebutnya Yamanul A'la khayyamahu at-tashayyu'. Yaman atas utara penuh dengan Syiah. Yaman Selatan khayyamahu at-tasawwuf wa syuyu'iyah. Gelap dinaungi oleh komunis sama pemahaman Sufi. Untuk yang di sini itu di selatan dia. Nah, Tarim, wilayah Tarim itu Sufi, Tulen. Pulang Syekh Mukbil dakwah. Anda tidak bisa kebayang dakwah di kampung Syiah. Beliau ceramah, ketika itu sampai direbut, terjadi pertumpahan darah. Alhamdulillah Allah SWT menangkan beliau dengan kabilah. Syekh Mukbil punya kabilah besar, namanya kabilah Hamdan. Dan beliau dakwah di kampung sendiri. Dakwah sedikit demi sedikit. Sampai ya berhasil beliau membuat markis namanya Darul Hadits Dammaj. Dari tahun 80 Syekh Mukbil berdakwah di kampung Syiah, buat pondok pesantren di kampung Syiah. Tersebarlah dakwah di negeri Yaman. Bahkan disebutkan tidak ada satu kabupaten di negara Yaman melainkan di situ ada muridnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil ditanya, kenapa tersebarnya dakwah sunnah di negeri Yaman? Kata beliau, al-aslu li ahli Yaman ahlus sunnah. Hukum asal penduduk Yaman adalah sunnah. Syiah dulu datang belakangan. Awalnya dulu adalah para ulama ahlus sunnah yang ada di negeri Yaman sebelum datangnya pemahaman Syiah. Dalam keadaan sebelum adanya Syekh Mukbil, Ibnu Hadi Al-Wadi'i, di sana ada ulama yang lebih senior, lebih alim dibandingkan Syekh Mukbil. Ada Imam Asy-Syaukani. Ya. Asy-Syaukani. Beliau punya kitab namanya Durrun Nadid fi ikhlasi kalimat tauhid. Penulis kitab fikih namanya Nailul Autor, karya Asy-Syaukani rahimahullah taala. Pada masa itu ada ulama yang sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bernama Muhammad Ibnul Amir As-Sun'ani, penulis kitab Syarah Bulughul Maram dengan judul Subulus Salam. Ini orang Yaman. Dalam bab tauhid dia menulis kitab Tathhirul I'tiqad. Dua ulama ini tadi ya, itu tidak bisa berleluasa berdakwah di negeri Yaman. Dengan izin Allah SWT, dengan pertolongan Allah SWT, Syekh Mukbil bisa memecah pemahaman Syiah ini tadi, sehingga tersebarlah dakwah sunnah di negeri Yaman. Itu luar biasa. Anda tidak bisa gambarkan ya. Kalau cuma sekedar cerita tidak tergambar kecuali antum lihat langsung bagaimana perjuangan. Kalau mau ngisi ceramah di tempat umum ya, paling tidak tuh, ini syekh yang terkenal, paling tidak tuh sikok di sini tegak, pegang AK-47 di sini sikok. Nah khutbah tuh di samping ini harus paling tidak tuh di masjid tuh limo, siap dengan kokangan senjata 47. Dari sikok tantangan dakwah luar biasa. Guru kami Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani, perjalanan dari masjid, dari rumah menuju masjid sampai pintu masjid di Berondong wong 4 dengan AK-47 30 peluru nembus. Syekh Yasin Al-Adani terakhir ngajar wasitiyah ba'da isya seperti ini, jam 10 malam keluar dari masjid, masuk mobil meledak. Perjuangan bukan? Perjuangan luar biasa. Perjuangan para ulama di negeri Yaman itu perjuangan yang tidak bisa dinilai. Kalau kita ini tadi kaleng-kaleng, anak yakin mundur. Jangankan sebagian talabul ilmi kalau diceritakan tentang negara Yaman, belajar di situ bengong langsung. Jangan-jangan kaget mati di sana. Cak mana belajarnya? Takut mengerikan dan yang lainnya. Ya, mungkin ana pribadi ya ikhwan. Ketika ana menginjakkan kaki di Yaman, mungkin kalau seandainya kondisinya dekat, balik ana. Bayangkanlah. Kalau dekat, pertama kali Anda menginjakkan kaki, kalau dekat dengan kondisi di Yaman, Anda balik. Bayangkanlah, perjuangan Anda lihat. Panas luar biasa.
Bukan seperti di Jamiah Islamiyah ya, ada AC, dingin lemak, panasnya luar biasa tuh. Untuk wilayah selatan Aden, jam 3:30 anak pernah menginjakkan kaki di tanah tanpa alas kaki, itu bagaikan di atas bara api. Antum bisa bayang, pernah dulu kawan musim panas jemur baju di atas tembok batu, ditindih dengan batu, pas diangkat bolong. Antum kebayang cak mana panasnya? Jangan, tak kebayang anak. Dulu pernah kami video call sama Ustadz Farhan, Abu Farhan itu. Gimana kalau kita balik lagi ke Yaman? Hai, mungkin belum tentu galak lagi. Ya, dalam artian tidak tahan lagi badan ini. Dulu kan masih karena belum tahu gambaran. Sekarang sudah tahu, ya, sudah mungkin berat. Ya, luar biasa. Listrik, jangan ditanya antum berapa kali matinya. Tanya tuh berapa jam hidup. Kalau musim panas hidup sehari cuma 4 jam, sisanya mati. Tiang listriknya balik lagi kayu. Bayangkan antum, atau kebayang nggak tiang listrik itu dari kayu? Nggak kebayang, putra, ada standarisasi. Tiang listrik dari kayu. Tiang listrik. Luar biasa negara seperti itu tadi. Kita harus dakwah tantangan yang seperti itu. Net, jangan antum tanya net. Jangankan net, lelet nomor 1. Dan setiap negara, seluruh negara Yaman belum termasuk listrik. Apalagi sekarang konflik. Kalau ribut di Yaman perang, kalau kajian paling kita dibubar, ada rame-rame di situ paling, ya enggak, masih diatasi. Yang kemarin itu markisnya di Jaubah, Darul Hadis di wilayah Jaubah di Ma'rib, punyanya Syekh Yahya Al-Hajuri itu, dibombardir pakai rudal, 1 keluarga tewas. Perjuangan luar biasa. Syekh Mukbil berdakwah di negeri Yaman. Ya, mungkin kalau kita mungkin anak pikiran balik. Ini kan luar biasa kondisi seperti itu tadi. Makanya beliau disebut sebagai mujaddid dakwah. Sampai-sampai sebagian para ulama di Saudi Arabia, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali, beliau mengatakan, antum ahlul Yaman mampu berdakwah. Kalau seandainya kami ya berdakwah, belum tentu kami mampu di negeri Yaman seperti itu. Nah, perjuangan ya, kondisi yang penuh dengan tantangan. Ya, itulah yang disebut dengan mujaddid. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mujaddid. Dulu orang tidak ngerti sahih dhaif. Tahu hadis. Dengan adanya Syekh Al-Albani dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, beliau termasuk mujaddid. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, juga para ulama yang lain. Tidak ada satu penyimpangan di muka bumi ini tadi, pasti Allah akan bangkitkan mujaddid, orang yang akan membenahi kerusakan yang ada ini tadi. Dimanapun Allah SWT akan tetap menjaga agama ini. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada sekelompok umatku zahirina 'alal haq, yang nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka ataupun menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang hari kiamat dalam keadaan mereka tetap seperti itu, tetap istiqomah, akan tetap ada. Jadi tidak usah mikir, nah kalau kita ini tidak milih tidak naik menjabat jadi presiden, kaki agama ini tidak berakabrik, rusak. Agama milik Allah SWT pasti akan dijaga oleh Allah SWT. Ya, wallahu yatawallas salihin, Allah yang akan mengurusi orang-orang soleh. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Namun butuh kesabaran. Ya. Kata penulis buku ini, kita lanjutkan sedikit lagi. Wal murad minat tajdid kama bayyanahu fi aunil ma'bud. Dan yang dimaksudkan dari makna tajdid sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud adalah kitab syarah Sunan Abi Dawud. Namanya Aunul Ma'bud, karya Al-Azim Al-Abadi kalau tidak salah namanya.
Disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, ya man darasah minal amal bil kitabi wa sunnah wal amri bimuqtadahuma wa imatatu ma dhahara minal bid'ah wal muhdatsat. Namanya tajdid adalah menghidupkan segala sesuatu yang terhapus dari amalan-amalan yang benar, dihidupkan dengan Al-Quran dan Sunnah, wal amru bimuqtadahuma, dan perintah atau memerintahkan dengan segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dari Al-Quran dan Sunnah, wa imatatu ma dhahara minal bid'ah wal muhdatsat, serta mematikan segala sesuatu yang nampak dari kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru. Itulah yang disebut dengan tajdid. Jadi menghidupkan amalan-amalan yang punah dan mematikan kebid'ahan-kebid'ahan. Itulah namanya tajdid. Fattaghayyur wal ikhtilaf amma kana 'alail amrul awwal hasilun. Terjadinya perubahan dan perbedaan dari generasi pertama sungguh telah terjadi. Wa ilajuhu birruju' ila din wa huwal islah, dan pengobatannya adalah dengan cara kembali kepada agama, wa huwal islah, yaitulah yang disebut dengan islah. Wa manhajul islah inda ittiba'is salaf, inda atba'is salafis salih ahli sunnati wal jamaah madbutun bi khamsati dhawabit wa hiya tali. Dan manhaj islah, metode manhaj islah menurut pengikut para salafus saleh ahlus sunnati wal jamaah madbut bi khamsati dhawabit, diikat dengan 5 dhawabit dan ketentuan-ketentuan, yaitu sebagai berikut, dan insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta